Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel Miladi Alda. Sahabat-sahabat semua yang dirahmati Allah, semoga sahabat semua diberikan kesehatan jasmani dan rohani, diberikan kelancaran rezeki yang barokah, berlimpah ruah. Sahabat channel Miladi Alda dimanapun berada, pada kesempatan saat ini saya ingin menyampaikan 9 manfaat dan keajaiban menyantuni anak yatim. Namun sebelum video ini saya lanjutkan, saya tak lupa mengucapkan ribuan terima kasih kepada sahabat semua yang sudah subscribe, like, komen, dan share. Dan bagi yang belum, saya berharap sahabat semua untuk subscribe, like, komen, dan share, dan jangan lupa tekan tombol notifikasi agar channel ini semakin berkembang. Sahabat semua yang dirahmati oleh Allah, manfaat dan keajaiban menyantuni anak yatim ada banyak. Terlebih jika tahu bahwa doa anak yatim mudah dikabulkan oleh Allah, maka dari itu agama menganjurkan untuk menyayangi dan menyantuni anak yatim. Ada beberapa anak yatim yang beruntung ketika ibu atau keluarganya mempunyai pekerjaan yang layak dan mampu untuk memberikan yang terbaik untuk anak itu. Namun ada juga anak yatim yang kurang beruntung karena mereka hidup menjadi gelandangan atau golongan duafa, dan bahkan ada juga yang harus merelakan masa kecilnya bermain dengan membantu ibu dan keluarganya menyambung hidup. Perlu diketahui, ada banyak manfaat dan keajaiban jika menyantuni anak yatim dengan niat tulus, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bersama Rasulullah di surga. Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, aku dan orang yang menanggung anak yatim kedudukannya di surga seperti ini. Kemudian Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan jari telunjuk dan jari tangan beliau serta agak merenggangkan. Dari hadis di atas bisa diambil kesimpulan bahwa orang yang menyantuni anak yatim kedudukannya sangat tinggi. Bahkan di surga akan didekatkan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, terpenuhinya kebutuhan hidup. Orang yang suka memberi makan, maka Allah akan memberikan balasan terbaik. Apalagi jika sering menyantuni anak yatim, manfaat dan keajaibannya sangat besar karena Allah akan memenuhi kebutuhan hidupnya. Allah akan melipat gandakan hartanya, dimudahkan segala urusannya. Siapa yang tidak menginginkan seperti itu? Tentu semua makhluk ingin mendapatkan pahala dan ganjaran seperti itu. Bahkan harta yang disedekahkan untuk anak yatim tidak akan pernah habis. Memang secara logika harta yang kita berikan berkurang, namun Allah membuka pintu rezeki lain dari apa yang sudah kita sedekahkan. Yang ketiga, hartanya akan diganti Allah. Katakanlah, sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki pada siapa yang dikehendaki dan menyempitkan bagi siapa yang dikehendakinya. Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya, dan dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Kisah surat Saba ayat 39. Allah akan memberikan ganti yang lebih baik dari apa yang kita nafkahkan untuk orang lain.
karena harta yang kita miliki sekarang di dalamnya ada hak-hak orang lain dan menjadi kewajiban kita untuk mengeluarkannya dengan cara membantu sesama umat manusia. Yang keempat, tidak termasuk orang yang ingkar atas hari pembalasan. Tahukah kamu orang yang mendustakan hari pembalasan? Itulah orang yang menghardi anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka celakalah bagi orang-orang yang salat, yaitu orang yang lalai pada salatnya, orang-orang yang berbuat riya dan enggan menolong dengan barang-barang berguna. Kisah surat Al-Ma'un ayat 1. Yang kelima, didoakan malaikat. Malaikat adalah hamba Allah yang sangat patuh. Bahkan doa yang dipanjatkan malaikat akan dikabulkan. Orang yang menyantuni dan menyayangi anak yatim mempunyai keajaiban dan manfaat akan didoakan oleh malaikat. Ketika hamba berada di setiap pagi, ada dua malaikat yang turun dan berdoa, "Ya Allah, berikanlah ganti kepada orang yang berinfak atau rajin memberi nafkah untuk keluarga." Malaikat yang kedua berkata, "Ya Allah, berikanlah bangkrutan bagi orang yang enggan bersedekah atau memberi nafkah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang keenam, Allah menjanjikan surga bagi orang yang menyantuni anak yatim. Sebagai seorang muslim, tentu kita mempercayai ada kehidupan lain setelah kematian. Namun sebelum itu ada peradilan dan pertanggungjawaban sebelum dimasukkan antara surga dan neraka. Namun di dunia Allah memberikan jalan yang begitu banyak bagi setiap orang untuk mendapatkan kebahagiaan setelah kehidupan dunia, yaitu masuk ke dalam surga. Salah satu jalan untuk menuju surga adalah dengan menyantuni anak yatim. Rasulullah SAW bersabda, "Orang-orang yang memelihara anak yatim di antara umat muslim, memberikan mereka makan dan minum, Allah akan memasukkannya ke dalam surga, kecuali ia melakukan dosa yang tidak terampuni." Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Abbas. Yang ketujuh, mempertebal iman. Untuk mempertebal dan menaikkan keimanan, salah satunya adalah dengan menyantuni anak yatim. Karena salah satu keajaiban dan manfaatnya adalah menaikkan keimanan seseorang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan sebagian hartanya baik di waktu luang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan mendirikan dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan." Kisah Al-Imran 133-134. Yang kedelapan, mendapatkan pahala setara dengan jihad. Manfaat dan keajaiban menyantuni anak yatim selanjutnya adalah pahala yang setara dengan jihad. Orang yang mati di medan perang atau saat berjihad maka akan tergolong syahid dan masuk surga tanpa hisab. Namun walaupun tanpa harus berperang membela Islam, dengan kita menyantuni anak yatim dengan niat tulus untuk membantu dan mendekatkan diri kepada Allah, maka akan mendapat pahala setara dengan jihad. Barang siapa mengurus 3 anak yatim, maka ia ibarat orang yang melakukan qiyamul lail pada malam harinya
berpuasa pada siang harinya, berangkat pagi dan sore dengan pedang terhunus di jalan Allah. Aku dan dia seperti saudara, seperti dua ini yang bersaudara. Dan beliau menempelkan dua jarinya, yaitu jari telunjuk dan jari tangan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang kesembilan, sumber cinta Allah dan sesama. Sebagai seorang muslim tentu menjadi kewajiban kita untuk mencintai Allah dan Rasul-Nya. Maka Allah akan membalas dengan mencintai kita. Selain itu, orang yang mencintai sesama manusia juga akan mendapat kasih sayang dari Allah. Jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah akan mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kisah surat Al-Imran ayat 31. Selain itu, ketika kita mencintai dan menyayangi sesama manusia, terutama anak yatim, maka manusia yang lain juga akan menyayangi kita sebagaimana kita menyayangi mereka. Tunggu apa lagi? Jika tidak sekarang mulai berbuat baik terhadap sesama, mau kapan lagi? Keajaiban dan manfaat dari menyantuni anak yatim begitu banyak. Semua itu sebagai cara untuk menuju ridho dan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada banyak cara untuk menyayangi dan menyantuni anak yatim. Salah satunya dengan membantu pendidikan mereka. Pendidikan anak yatim duafa yang tidak bisa sekolah, karena pendidikan untuk mereka cukup penting sebagai generasi penerus Islam. Jika sahabat ingin berbakti kepada agama dan ingin mendekatkan diri kepada Allah, jangan pikir banyak. Memberi kesempatan kepada sahabat agar bisa membantu anak yatim mendapatkan pendidikan dengan ikut berpartisipasi dalam pembangunan gedung sekolah, hafiz yatim dan duafa. Yuk investasikan hartamu untuk akhirat dengan sedekah jariah yang membangun. Mudah-mudahan bermanfaat. Sahabat channel Miladi Alda yang dirahmati Allah, bila ini bermanfaat, saya berharap subscribe, like, komen, dan share. Semoga kita semua diberikan oleh Allah sebuah kesempatan untuk mampu dan bisa ikut menyantuni anak-anak yatim. Semoga ini bermanfaat. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.